Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin baper. Oke, salam Bantul Kasih. Salam Bantul Bantul Kasih. Oke, kali ini masih kembali sama saya Bima. Oke, sebagai host. Kalau ada saya pasti ada Sobat Omkers. Nah, Sobat Omkers satu ini pasti beberapa teman udah tahu. Ini ada Mas Prabandaru, ya kan? Mas Daru pernah juga dulu diundang ke podcast kita yang sebelumnya. Nah, sekarang kita undang lagi nih, tapi dengan topik yang berbeda, Mas. Tenang aja, Mas. Oke. Siap. Kali ini kita masih membahas soal APP. Nah, ini adalah tema, bukan tema ya, tapi tema terakhir juga sekaligus puncak sebelum Paskah, ya. Temanya yaitu merencanakan aksi, mewujudkan harapan. Nah, ini kita topiknya soal itu, Mas. Siap. Udah pasti ini topik yang apa ya? Banyak apa yang kita inginkan untuk kita lakukan dalam masa prapaskah ini, terutama untuk secara pribadi, untuk masyarakat, juga untuk gereja terutama ya, karena kita berbicara dalam lingkup gereja. Oke, nah Mas Daru sendiri apa kabar, Mas? Ya, halo, nih Daru ya manggilnya? Daru ya. Atau Mas Praps? Daru aja. Oh, Daru aja. IG-nya juga Daru aja. Daru aja, oke. Nah, kabarnya emang luar biasa sih akhir-akhir Luar biasa, ini. mantap. Gimana, Jadi, Mas? kita kan setiap hari nggak boleh biasa-biasa aja. Oke, harus betul. semakin luar biasa. Oke, jangan lupa istirahat, Mas. Oh iya. Jangan lupa istirahat dan bahagia. Iya. Itu yang paling penting. Oh Oke. iya. Oke, Betul, luar biasa. Sekali emang tamu kita ini selalu luar biasa. Oke. Lanjut aja langsung kita. Ini kan kita mewujudkan merencanakan aksi, mewujudkan harapan. Tahu nggak maksudnya apa, Mas? Ya, kalau dari beberapa referensi yang saya baca, yang saya dengar juga, jadi orang itu bisa melakukan atau mendapatkan apa tadi bahasanya? Apa ya? Mewujudkan harapan. Nah, orang itu bisa mewujudkan harapan itu kalau ya benar dengan merencanakan aksi. Maksudnya gini. Harapan itu kan adanya masih di pikiran. Iya. Ya kan. Nah, dari pikiran itu akan muncul yang namanya perkataan. Nah, dari perkataan kemudian akan muncul yang namanya tindakan. Nah, dari tindakan dilakukan berulang-ulang jadi kebiasaan. Oke, Nah, setelah kebiasaan akan berjalan terus-menerus ke arah harapan yang diinginkan. Oke. Nah, contohnya kayak gini, misalnya saya lapar nih. Di pikiran mesti, lapar nih aku. Di mulut juga bilang, Mas Bim, habis ini makan yuk. Ya kan pasti gitu kan kalau lapar. Nggak mungkin lapar, Mas Bim ke pantai yuk, gitu kan. Ayo Mas berjemur. Nah, Mas Daru berjemur, Mas. Saya lapar ya. Nah, setelah itu baru melakukan tindakannya. Oke. Entah itu ke warung atau mungkin kalau di rumah ya ke dapur ngambil makan. Nah, Oke, nah problemnya di sini kan ini kan masih kata-katanya ya, merencanakan aksi, terus mewujudkan harapan. Nah, kalau mentok dalam rencana terus itu kira-kira kapan beraksinya gitu kan, Mas. Nah, itu pertanyaan yang pertanyaannya ada di situ malah. Kapan kita beraksi gitu kan? Kemudian kapan kita mewujudkan harapan ketika kita cuma merencanakannya terus gitu kan? Merencanakan aksi, kemudian mewujudkan harapan. Nah, kapan kita harus beraksi, terutama sebagai kaum muda, sobat Omkers gitu kan? Sobat Omkers yang juga sebagai tulang punggung gereja, itu kita harus gimana sih? Aksinya itu harus kayak gimana gitu loh, sebagai sobat Omkers semua ini biar tahu juga teman-teman. Oke, kalau secara pribadi deh. Kalau saya ya, pertama memang ya seperti yang saya katakan tadi, harus ada rencananya. Dan rencananya itu nggak cuma satu, misalnya ke gereja untuk tugas misdinar misalnya. Kan sebuah aksi yang membangun harapan juga. Untuk mewujudkan harapan, entah si anak atau si OMK ini nanti mau jadi romo dan lain sebagainya kan kita nggak tahu. Tapi tujuannya kan menuju ke harapan, entah itu orang tuanya atau dia. Nah, aksinya atau rencana aksinya ya bisa dilaksanakan ketika jadi gini, di planning.
kalau mau jadi misdemeanor kan tetap ada kriterianya atau bukan kriteria, maksudnya apa sih namanya, dalam tanda kutip ya, saya saya kurang tahu istilahnya, maksudnya ya mungkin ada syarat-syaratnya segala macam, entah itu usia atau sudah ya gitulah, lain-lain gitulah. Nah, mulai dari situ terpenuhi checklist. Nah, kemudian step kedua nih apa nih? Yang harus dimiliki oleh seorang misdinar. Tekad yang bulat kah atau segala macam kah untuk menjalankan tugasnya sebagai misdinar. Terus ada step selanjutnya. Nah, jadi rencananya itu memang harus berstep. Tidak bisa langsung satu gerbong kita jalan. Maksudnya satu gelondongan kita jalan itu. Kalau kebanyakan rencana saya kayak gitu, kebanyakan bubar akhirnya. Ya memang mempeng awalnya. Ketika ketemu masalah, stepnya rusak nih misalnya. Ya akan rusak. Harapannya akan rusak kebanyakan. Nah, tapi ketika ada stepnya dan ada jalan pintasnya. Alternatif. Nah, jadi ada stepnya, ada alternatifnya. Jadi misalnya kayak apa ya, menaiki anak tangga gitu ya. Jadi ada rencana, ada stepnya, itu berarti kayak proses, kita sedang berproses gini kan. Terus kemudian ketika di tengah-tengah proses itu kita menemui hambatan, kemudian atau ada suatu masalah, kita gimana plan B-nya atau plan A sampai Z-nya gitu kan. Plan B, plan C, plan D atau apapun lah nanti plan-plannya mau gimana, kita juga harus langsung punya problem solving gitu ya kan. Nah, karena gini Mas, kita kalau harapan kita kuat, apa yang kita inginkan kuat tuh nggak boleh ada satu masalah kita hadapi masalahnya. Maksudnya jangan hanya berhenti dengan satu masalah. Tapi fokusnya ke solusi yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin ada satu masalah, ada solusinya A, B, C, D. Nah, itu harus segera cepat menemukan itu supaya harapannya juga segera tercapai. Jadi emang kalau untuk problem solving itu emang harus dilihat di masalahnya ya. Memang harus fokus terhadap masalah itu. Maksudnya fokus itu segera dilihat masalahnya, jangan dilihat rintangannya. Misalnya kita contoh berantem, kita takut kepukul, takut kepukul. Kita kadang lihat tangannya doang. Padahal problemnya ada di orangnya. Ya kan? Kalau kita lihat orangnya, masalahnya di orangnya. Kita misalnya contoh kasarnya seperti itu ya kan. Jadi secara problem itu kayak orang berantem gitu kan ya. Kenapa berantem? habis paling gampang Mas. Jadi kayak misalnya gampang dipukul lah kan, yang dilihat tangannya nih. Ya kan? Soalnya yang terlihat berbahaya kan tangannya. Padahal yang orangnya. Gitu kan. Yang ngontrol kan orangnya. Itu problemnya yang orangnya itu, bukan tangannya gitu kan. Nah, itu yang penting kan, kita harus melihat ke situ. Kalau kaitannya sendiri dengan misalnya kan aksi dalam masa prapaskah ini. Harapan sendiri, kemudian harapan yang seperti apa sih yang kira-kira kayak mau diwujudkan oleh secara pribadi Mas Daru, kemudian untuk lingkungan, untuk wilayah, kemudian apa harapan yang ingin diwujudkan, kemudian aksi apa yang ingin Mas Daru lakukan, kira-kira ada apa Mas yang bisa, misalnya pengen banget nih, aku tuh pengen yuk PS-an bareng gitu. Ayo satu wilayah OMK, sobat Omkar satu wilayahku, ayo PS-an bareng gitu. Satu paroki, Bang. Waduh. Jadi banyak, Mas. Ini serius. Kemarin ada beberapa obrolan pengen bikin itu. PS-an separoki bareng. Cuma ya masih kondisi seperti ini, Covid masih naik lagi, ya kita tunggu agak turun lagi. Itu kan harapannya ya. Nah, harapannya itu. Itu salah satu caranya. Cara untuk supaya UMK ini bisa rekat lagi. Soalnya kan harapannya untuk rekat lagi. Iya, soalnya kan kemarin yang podcast saya sebelumnya sama Mas Arta itu kan sudah mau merekat nih, mulai merekat lagi dengan beberapa kegiatan yang kita mulai di tahun kemarin. Ya kan. Nah, kita buat itu supaya lebih rekat lagi. Jadi
kalau bisa tuh kita ketemu di paroki kita ini tuh bukan hanya ini UMK dari Imogiri misalnya, ini dari Gesian, ini dari Brahmin, ini dari MA, enggak. Kita OMK paroki. Nah, gitu loh. Jadi semua kegiatan nanti ya memang di setiap wilayah akan ada kader-kadernya. Iya, betul. Nah, tapi kadernya itu hanya akan terlihat ketika kegiatan mereka masing-masing. Maksudnya gini. Okay. Dari paroki setelah rapat bareng-bareng memunculkan satu agenda, misalnya podcast ini. Oh, betul. Nah, disebarkan ke wilayah-wilayah. Nah, itu pengkaderannya hanya di situ. Okay. Ketika kita ketemu ya sudah, kita kayak nggak ada jarak gitu loh. Kita bareng-bareng. Kayak konco gitu ya, teman biasa gitu. Ya emang konco sih emang sebenarnya. Konco kan, tapi belum kenal kan, belum afdol gitu kan ya. Katakanlah begitu. Oke. Nah, di masa pandemi ini ya kan Mas, kan kita kita katakanlah kita untuk mewujudkan harapannya itu kan kalau saya bilang tadi untuk merekatkan itu wujudnya dalam bentuk kasih gitu kan. Kasih kepada sesama sobat Omkers ya. Sobat Omkers sendiri di sini kira-kira apa yang kita bisa di tengah bisa kita lakukan, aksi yang bisa kita lakukan untuk selain merekatkannya itu dengan cara PS-an bareng atau apa, mungkin aksi yang lain untuk lebih ke lebih holinya, kata-kata holinya adalah mewujudkan wajah Tuhan gitu kan. Waduh, mewujudkan wajah Allah gitu kan. Menghadirkan wajah Allah di tengah-tengah sobat Omkers, terutama Omkers paroki ini. Ya jadi mungkin ya ini usul juga untuk nggak apa-apa, sini boleh usul Mas. Boleh. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Iya, boleh nanti. Harapan saya pribadi gitu maksudnya, kalau bisa ditindaklanjuti akan lebih baik sepertinya. Cuma kalau enggak ya enggak masalah. Nah, untuk keholiannya itu tadi. Mantap ya, holi. Menghadirkan wajah Allah, holi ya kan. Iya. Kata-kata baru itu keholian. Keholian. Jadi bisa kita agendakan untuk kayak retret. Dulu kan pernah ada tuh. Pernah sih. Ya, sebelum saya di sini. Iya. Dulu retret itu Mas. Waktu kayak mau pemilihan ketua OMK paroki biasanya gitu. Saya ngalami itu dulu. Ya, saya belum soalnya. Kamu belum di sini ya, Mas? Iya, makanya. Ya, dibikin retret. Ya, jadi retret itu kalau menurut saya tidak hanya di pemilihan dan agenda-agenda seperti itu gitu. Maksudnya kita bikin agenda khusus untuk retret. Oke. Entah itu setahun sekali atau 2 tahun sekali atau sebulan sekali ya. Terserah nanti panitianya gimana gitu. Nah, ini kira-kira apa ya? Lanjut dulu aja apa? Ya. Maksudnya gini, kita kan memuji dan memuliakan Tuhan itu kan nggak ada batasannya sebenarnya. Iya, betul. Dan dari retret itu kita kan pasti mendatangi suatu tempat yang banyak masyarakatnya juga. Iya, betul. Nah, harapannya dengan retret itu kita bisa membantu entah itu ekonomi masyarakatnya, mungkin ada pedagang kecil dan segala macam. Terus kemudian membantu sosialnya dan segala macam. Nah, kira-kira masih takut sama Covid nggak? Ini masih terkait Covid sih sekarang. Kalau bakalan maksudnya secara komunal ya, kita tadi kan ngomongin soal sobat Omkers ya kan, program katakanlah itu tadi kayak program kerjanya gitu kan. Iya. Kita masih takut bakal nanti habis proker ini malah ada yang positif gitu. Nah, kalau saya memandangnya seperti ini Mas. Jadi ketika kita memang belum berani untuk melaksanakannya, ya kita cari waktu yang tepat. Iya. Untuk melaksanakannya. Jadi contoh ini kan Covid lagi mulai naik lagi. Omikron itu dia. Omikron terus lama-lama jadi popcorn entah apa itu aja. Jadi nama-namanya kan berubah-ubah terus. Nah, ketika naik ya justru ketika naik ini kita rencanakan.
merencanakan aksinya kan. Iya, betul. Kita merencanakan aksinya ketika naik. Kenapa ketika naik? Karena kita belum bisa ngapa-ngapain. Iya. Cuma bisa merencanakan itu toh. Nah, nanti ketika sudah mulai turun lagi dan harapannya dengan vaksin booster ini ya. Nah, ini bisa memperingan lagi lah, maksudnya Meringankan gitu. meringankan penyebarannya, mungkin bisa lebih penyebaran COVID-nya maksudnya. Iya. Penyebaran COVID-nya itu lebih ditekan lagi lah. Iya. Ya kita harus tetap prokes dan segala macam, jaga kesehatan juga. Nah, dari situ apa namanya? Sampai mana tadi malah? Lah yo apa ini? Wah, tadi sampai Mas. Sampai Sleman. Nah, jadi penyebaran COVID tadi. Nah, ketika penyebarannya COVID mulai turun, kita mulai, ini kan rencana yang waktu naik tadi rencana ketika, maksudnya garis besar. Iya. Ketika mulai turun ya kita rencanakan, oh ini nanti tempatnya kira-kira yang memungkinkan di sini. Iya. Nah, ketika vaksin booster sudah menyebar semuanya, harapannya angka COVID juga terus turun terus. Nah, kita tunggu hari yang tepat. Yang benar-benar turun, kira-kira kalau kita OMK kan pasti berani-berani aja sih sebenarnya ya. Iya. Bisa Tapi, bisa dikatakan sih. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang menjadi ketidakberanian itu ketika kita pulang ke rumah justru. Oke. Ya kan? Kita takutnya membawa virus itu ke rumah. Oke. Takutnya juga ada orang, mungkin ada orang yang rentan. Gitu yang rentan, terhadap itu. udah sepuh dan lain-lain. Iya. Kita takutnya juga itu. Iya sih. Nah, karena itu ketika udah melandai segala macam, kita pastikan dulu lingkungan OMK kita gimana. Kalau sudah misalnya udah memungkinkan, ya udah kita laksanakan. Iya sih. Oke, jadi memang itu kan tadi termasuk salah satu aksi untuk apa ya, menolong orang-orang yang terdampak gitu. Katakanlah gitu. Iya. Katakan gitu, orang yang terdampak COVID-19 ya. Oke. Nah, satu lagi Mas, kira-kira kalau secara pribadi ada secara pribadi itu apakah ada suatu harapan yang ingin diwujudkan nggak dari Mas Daru sendiri? Mungkin terkait apa ya, terkait sobat Omkers paroki kita atau apapun deh, terserah. Ya kalau dari saya sih apa ya, agak bingung juga kalau secara ini. Secara personal lah. Secara personal agak susah soalnya. Ya secara luas aja ya tadi itu, kita damaikanlah orang-orang di sekitar kita. Damai, emang ada konflik? Ya, maksudnya gini, kadang kita lihat orang damai tapi pikirannya masih berkecamuk entah kemana. Oh, maksudnya secara pribadi itu. Misalnya saya di rumah mungkin ada orang yang masih ada kendala apa. Mungkin di jalan waktu berangkat kerja atau kuliah ada yang kendala apa. Nah, kita nyebarkan kedamaian itu di situ, menyebarkan kasihnya itu di situ. Menyebarkan kasih ya, mewujudkan apa ya, menghadirkan wajah Allah tadi itu ya. Bahasa Holy. Dan juga ya itu tadi ada beberapa event kan yang sudah dibentuk. Ya. Yang mulai gencar sekarang olahraga memang. Betul, ya. Ya, kita mulailah ikut-ikut olahraga itu. Tapi sempat kemarin pas yang ada yang badminton, ada yang positif satu sih. Oh iya. Iya, ada yang positif satu tapi sih. Kebetulan positif terus kemudian sadar diri itu kan. Iya. Dia isolasi dulu, tapi karena dia isolasi jadi nggak ada yang terdampak. Jadi bagus sih, jadi tetap kumpul. Ketika dia terkena, dia isolasi, jadi teman-temannya nggak terdampak. Jadi bagus juga ini komunitas seperti ini, malah justru seperti ini yang solusinya ya Mas ya. Iya. Menurut jadi ya saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan. Sadar diri terutama ya kan. Soalnya kadang diingatkan juga nggak sadar. Iya loh. Saya sering kayak gitu soalnya. Waduh, ini Mas Prabandaru ini. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi soal tema kita yang merencanakan aksi, mewujudkan harapan. Jadi di sini yang saya tangkap sendiri, saya simpulkan aja ya Mas ya, secara garis besar di sini kita itu akan
merencanakan sebuah aksi. Jadi ada kaitannya ini kata-kata merencanakan sebuah aksi ketika kita itu mempunyai sebuah harapan untuk diwujudkan. Maka judul temanya pada topik pada pertemuan kali ini itu merencanakan aksi mewujudkan harapan. Nah, kita itu memang harus mempunyai aksi gitu ya Mas ya. Katakanlah seperti yang contohnya tadi Mas. Harus punya harapan dulu. Ya betul. Untuk mewujudkan harapan itu kita jadi merencanakan aksi gitu kan ya. Apapun aksinya nanti kita planning tadi kata yang dikatakan Mas Daru tadi ya bagus itu. Kita harus sebagai orang muda itu tetap jangan gerusak-gerusuk gitu. Nah, iya, gabrus-gabrus. Enggak boleh gegabah. Kita harus banyak teratur. Iya, teratur, berpikir yang apa ya? Baik itu. Positif, terus meskipun berpikirnya nggak lurus tapi coba ditata lah setidaknya gitu ya. Setidaknya seperti itu guys. Jadi mungkin itu dulu ya Mas Daru. Boleh. Mungkin ada tambahan lagi? Nggak ada? Ada. Dikit ya. Tadi tentang singkat aja nggak apa-apa. Ya. Teman-teman mungkin kalau di luar sana banyak kendala, mungkin sedang mengalami masalah mungkin ya. Berpikir aja positif. Mungkin kendala itu, masalah itu yang akan membesarkan Anda gitu. Nah, betul itu guys. Mungkin harapannya ke Sleman. Oke. Tapi disasarin ke Kulon Progo. Iya, betul. Nah, siapa tahu di Kulon Progo ini menemukan berlian kan nggak tahu. Ya betul juga itu. Jadi tetap harus positif. Jadi apapun kita lakukan dengan lapang dada dan lakukan dengan ini ya. Hati terbuka gitu ya. Ya itu dia teman-teman. Jadi sebagai penutup ini adalah quotes yang bagus dari Mas Daru. Oke. Jangan lupa di-follow IG-nya Mas Daru. Kemarin banyak ini enggak yang follow enggak Mas? Tidak ada. Oh, tidak. Besok ini harus di-follow ini motivator loh ini. Oke. Itu cukup dari kami ya guys ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa follow Instagram STYKB. Jangan lupa juga subscribe channel Santo Yakobus Bantul. Jangan lupa juga subscribe. Sudah ya? Jangan lupa juga komen dan jangan lupa juga untuk like. Oke? Terima kasih ya guys ya. Salam Bantul Kasih. Oke. Obrolan Bantul Kasih. Obrol bikin baper. Oke. See you guys next time. Bye bye.